Setiap tahun, NBA Draft selalu menjadi ajang penuh harapan. Semua tim berebut memilih pemain muda terbaik, berharap menemukan bintang masa depan, franchise player, bahkan calon Hall of Famer. Beberapa pilihan tinggi memang akhirnya jadi legenda, tapi ada juga yang malah menjadi mimpi buruk bagi tim yang memilihnya. Dipilih pada urutan teratas, digadang-gadang sebagai the next big thing, tapi nyatanya mereka malah dikenal sebagai bust. Pemain yang lebih dikenal karena gagal memenuhi ekspektasi daripada prestasi. Inilah deretan NBA bust paling mengecewakan yang dipilih pada urutan teratas di NBA Draft. Nomor 10, Sam Bowie. Dipilih pada urutan kedua di NBA Draft 1984, Sam Bowie adalah pemain paling kasihan. Tentu saja karena ia mendapatkan tekanan ekspektasi yang sangat-sangat besar saat itu. Pilihan pertama adalah Hakeem Olajuwon, dan setelah dirinya, pada urutan ketiga adalah Michael Jordan. Memang, pada saat kuliah performanya sangat bagus. Dia adalah tipe center yang kurus tapi atletis. Karena sangat tinggi dan wingspan-nya yang lebar, dia sangat hebat dalam hal rebound dan block. Tapi masalahnya ada pada kaki kirinya. Tahun 1982, Bowie mengalami cedera retak pada tulang kering kakinya yang sangat sulit disembuhkan. Tahun 1984, Portland mengambil resiko untuk merekrut Sam Bowie daripada Michael Jordan, karena big man sangat diperlukan di zaman itu. Performa Bowie di musim pertamanya cukup bagus bagi seorang rookie, dan tampaknya dia bisa bersaing ke depannya. Namun di musim keduanya, dia mengalami cedera yang sangat-sangat mengerikan. Retak pada tulang kering kakinya akhirnya patah saat bertanding. Ini mirip seperti cedera yang dialami Kevin Ware jika kalian tahu. Dan setelah itu, karirnya merosot, di-trade ke New Jersey Nets, Los Angeles Lakers, sampai akhirnya ia pensiun di tahun 1985. Kembali ke kampung halamannya di Lexington dan menekuni lomba balap kuda. Nomor 9, Michael Olowokandi. Dipilih pada urutan pertama di NBA Draft 1998, Michael Olowokandi atau Candyman adalah pemain yang memiliki karir paling aneh dari pemain lainnya di NBA. Lahir sebagai anak seorang diplomat Nigeria, dari kecil ia sudah tinggal di London, Inggris, di mana basket bukanlah olahraga yang populer saat itu. Ia bahkan baru pertama kali bermain basket saat berusia 17 tahun. Dan pada ulang tahunnya yang ke-20, dia pergi ke Amerika untuk berkuliah dan bermain basket. Sesampainya di Amerika, Olowokandi ternyata sama sekali tidak mengerti peraturan dalam basket, dan performa fisiknya juga sangat buruk. Jadi di tahun pertamanya di University of the Pacific, ia hanya mencetak 4 poin per game. Tapi karena ia terus berlatih selama 2 tahun, musim terakhirnya di Pacific ia mencetak 22 poin, 11 rebound, dan 3 blok per game, dengan efisiensi 60%. Berada di draft class 1998 bersama Vince Carter, Dirk Nowitzki, dan Paul Pierce, Olowokandi menjadi pilihan pertama bagi Los Angeles Clippers. Dengan hype yang begitu besar, ia digadang-gadang menjadi the next Hakeem Olajuwon. Tapi kenyataannya, ia hanya menjadi mimpi buruk bagi Clippers. Karena basket hanyalah hobi baginya dan dia sudah kaya sejak lahir, Olowokandi bermain seperti tidak mengejar apapun, malas-malasan, maunya sendiri, dan bodoh amat dengan latihan. Kareem Abdul-Jabbar yang saat itu menjadi asisten pelatih di Clippers bahkan melabelinya sebagai pemain talented but uncoachable, yang artinya bertalenta tapi tidak bisa dilatih atau diatur. Kareem juga menyebutkan kalau sikap Olowokandi yang tidak mau menerima kritik saat latihan justru menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan karirnya di NBA. 9 tahun bermain di liga ini, Michael Olowokandi hanya mencetak 8,3 poin dan 6,8 rebound per game. Nomor 8, Kwame Brown. Dia adalah bintang basket SMA yang sangat-sangat hebat, sampai disebut pemain SMA terbaik di Amerika. Dipilih pada urutan pertama di NBA Draft 2001, Kwame Brown menjadi pemain SMA pertama yang direkrut pada urutan pertama di NBA Draft. Memang bermain di NBA butuh waktu lama untuk penyesuaian. Tidak semua pemain bisa langsung menjadi hebat di musim pertamanya. Tapi masalahnya, saat itu Michael Jordan kembali dari pensiunnya. Dan kita semua tahu kalau Michael Jordan bukanlah tipe orang yang sabar dan mentoleransi kesalahan atau kekalahan. Akhirnya, hubungan Jordan dan Kwame menjadi retak. Di sisi lain, semua perhatian penonton mengarah pada Jordan, yang membuat Kwame tidak mendapatkan waktu bermain dan tidak bisa berkembang. Hanya bermain 14 menit per game di musim rookie-nya, Kwame hanya mencetak 4,5 poin dan 3,5 rebound per game. Setelah Michael Jordan pensiun untuk ketiga kalinya, Kwame akhirnya terbebas dari makian Jordan. Dia bermain lebih bagus dan mencatatkan 9 poin dan 6 rebound per game selama 2 musim. Not bad untuk pemain center lapis kedua. Tapi sayangnya, di musim ketiganya ia mengalami cedera yang membuat dia harus absen selama setengah musim. Setelah itu, performanya terus merosot dan tidak pernah berkembang. 2005 ia di-trade ke Lakers, lalu ke Memphis, Detroit, Charlotte, Golden State, dan Philadelphia. Selama 12 tahun bermain di NBA, Kwame hanya mencetak 6 poin dan 5 rebound per game saja. Nomor 7, Darko Milicic. Dipilih pada urutan kedua di NBA Draft 2003 di atas Carmelo Anthony, Chris Bosh, dan Dwayne Wade, Darko Milicic menjadi pemain Eropa yang paling mengecewakan karena sikap temperamennya dan tidak memiliki motivasi bermain basket sama sekali. Jika berbicara soal bakat murni, semua pemain top picks di NBA memiliki skill yang sangat tinggi. Dia punya size, power, dan tangan kiri yang istimewa. Tapi karena mental yang tidak bisa menerima kritik dan memiliki kebiasaan mabuk saat latihan dan bertanding, Darko hanya menjadi duri dalam daging Detroit Pistons. Di 2 musim pertamanya saja, ia bahkan tidak bisa mencetak 2 poin per game.
Akhirnya, ia hanya menjadi pemain yang dibuang oleh banyak tim. Di-trade ke Orlando, Memphis, New York, Minnesota, dan Boston. Selama 10 tahun berkarir, Darko hanya mencatatkan 6 poin dan 4 rebound per game saja. Setelah ia pensiun dari NBA, ia mencoba pindah cabur ke kickboxing di Serbia dan memiliki bisnis perkebunan apel dan cherry. 3 tahun setelah Darko Milicic direkrut, lagi-lagi seorang center Eropa dipilih pada urutan teratas lagi. Nomor 6, Andrea Bargnani. Dipilih pada urutan pertama di NBA Draft 2006, Andrea adalah center yang berbeda dari center lainnya. Dengan tinggi 213 cm, ia sangat meminimalisir kontak dengan lawannya. Tapi dia bisa menyerang dengan tembakan-tembakan mid-range dan 3-poinnya yang sangat-sangat bagus. Raptors sendiri percaya kalau Andrea bisa menjadi the next Dirk Nowitzki. Karena harus diakui, skill offense-nya sangat ngeri untuk sekelas center. Ia bisa drive cepat, slam dunk, mid-range shot, 3-point shot, lengkap. Jika melihat statistik offense-nya saja, dia tidak bisa dianggap sebagai pemain first pick yang gagal. Karena dari awal karirnya di NBA, dia sudah mencetak double digit point per game. Dan puncaknya terjadi di tahun 2011, di mana ia mencetak 21,4 poin per game di musim itu. Tapi skill defense-nya 180 derajat terbalik dari offense-nya. Dia sama sekali tidak bisa defense, dan dengan tinggi 213 cm, dia menjadi rebounder yang sangat-sangat cupu. 7 musim bermain di Toronto, rataan reboundnya hanya 4,8 rebound per game. Akhirnya, tahun 2013 ia dibuang ke New York Knicks dan Brooklyn Nets. Selama 10 tahun bermain di NBA, Andrea Bargnani mencetak 14,3 poin dan 4,3 rebound per game saja sebagai center. Nomor 5, Greg Oden. Banyak dari kalian pasti tahu siapa Greg Oden yang malang ini. Tahun 2007, ia direkrut pada urutan pertama oleh Portland Trail Blazers. Dia datang dengan hype yang begitu besar, bahkan disebut-sebut menjadi the next Shaquille O'Neal versi modern. Dengan tinggi 213 cm, he is too big, too strong, too agile untuk center seukuran dirinya. Bermain 1 tahun di NCAA, ia adalah seorang superstar yang membawa Ohio State sampai ke babak final NCAA. Melawan Joakim Noah dan Al Horford di final, Oden mencetak 25 poin, 12 rebound, dan 4 blok. Menunjukkan betapa dominannya dia saat menyerang dan bertahan. Bersama Kevin Durant, Oden disebut sebagai the best prospect di NBA Draft 2007. Tapi nyatanya, karirnya di Portland sangatlah singkat. Dia hanya bermain 82 game selama 2 musim. Setelah itu, cedera bertubi-tubi menghancurkan lututnya. Cedera fisik berubah jadi cedera mental. Cedera mental membuat dia menjadi seorang pecandu alkohol dan obat-obat tidur. Dari musim 2011 hingga 2013, Oden absen karena baiknya operasi lanjutan di lututnya. 2014, Miami Heat mencoba bertaruh pada Oden yang mungkin bisa kembali lagi. Tapi sayangnya, power, speed, dan agility-nya sudah hilang. Setelah 1 musim bermain bersama Miami, Oden akhirnya pensiun di umur 26 tahun. Dan selama 3 musim bermain di NBA, ia hanya mencetak 8 poin dan 6 rebound per game saja. Nomor 4, Anthony Bennett. Berbeda dengan Greg Oden, Anthony Bennett gagal bukan karena cedera, tapi dia memang cupu. Dipilih pada urutan pertama di NBA Draft 2013, Bennett menjadi orang Kanada pertama yang menjadi first overall pick di NBA. Jika melihatnya di SMA, tentu saja dia adalah forward yang sangat mengerikan. Dari fisiknya saja, dia sangat besar dan upper body-nya sangat solid. Meskipun masih banyak yang perlu diperbaiki, tapi secara keseluruhan semua scouter NBA melihatnya sebagai pemain yang paling potensial untuk menjadi top prospect. Namun setelah ia bermain di NBA, tampaknya Cleveland membeli kucing dalam karung. Dia datang dengan tubuh overweight, mudah menyerah, tidak memiliki basketball IQ, dan bermain seperti orang bodoh di lapangan. Musim rukinya juga diselesaikan hanya dengan 4 poin per game, langsung dibuang ke Minnesota, Toronto, dan Brooklyn. Total ia bermain di NBA hanya 4 musim saja, dan hanya mencatatkan 4,4 poin dan 3 rebound per game dengan persentase field goal hanya 39%. Dan fakta ia mencetak 53% field goal saat SMA dianggap sebagai penipuan. Nomor 3, Dion Waiters. Dipilih pada urutan keempat di NBA Draft 2012, Dion Waiters sempat menjadi pemain favorit banyak orang. Jelas karena dia sangat hebat. Di musim rukinya saja, ia sudah mencetak rataan 14,7 poin. Dan di musim keduanya meningkat menjadi 16 poin. Menjadi senjata kedua setelah Kyrie Irving. Namun ketika LeBron kembali ke Cleveland, ia tidak bisa bermain seperti dulu lagi. Ia kesulitan dengan gaya bermain LeBron dan udah gak niat defense lagi. Akhirnya ia langsung di-trade ke OKC. Bukannya lebih baik, performanya jauh lebih buruk lagi karena ia tambah gendut. Setelah ia di-trade lagi ke Miami, dibawa ke kepemimpinan Pat Riley, Waiters memasuki era prime-nya, di mana ia mencetak 15,8 poin dan 4,3 assist per game saat itu. Namun setelah ia mendapatkan kontrak 4 tahun dengan nilai $52 juta, seketika ia puas dengan semua kerja kerasnya dan menjadi problematik. Ia disuspend sebanyak 3 kali di tahun 2019. Yang pertama karena ia komplain ke media soal minute play-nya di Miami. Kedua, ia disuspend karena mengonsumsi permen ganja yang bisa dimakan. Dan yang ketiga, ia disuspend karena memposting dirinya yang sedang merayakan ulang tahunnya padahal lagi izin absen karena sakit. Akhirnya, ia di-trade ke Lakers di tahun 2020. Meskipun ia menjadi juara di tahun itu, tapi dia tidak memberi kontribusi apapun bagi Lakers.
Setelah itu, ia memutuskan untuk pensiun karena tidak ada tim yang ingin merekrutnya. Selama total 8 musim di NBA, Dion Waiters telah mencatatkan 13 poin, 2 rebound, dan 2 assist per game, yang seharusnya bisa lebih baik lagi. Namun karena sikapnya dan kebiasaan buruknya, dia hanya menjadi beban bagi timnya. Nomor 2 dan nomor 1, Markelle Fultz dan Ben Simmons. 2 tahun berturut, Philadelphia 76ers mendapatkan 2 kali first overall pick. Dan lucunya, dua-duanya menjadi pemain yang sangat mengecewakan. Di tahun 2016, Ben Simmons direkrut oleh Sixers pada urutan pertama, di atas Brandon Ingram dan Jaylen Brown. Di awal, ia sudah digadang-gadang menjadi campuran LeBron James dan Magic Johnson karena size-nya, permainannya, dan tentu saja vision-nya. Dan itu benar-benar terjadi. Di musim rookie-nya, ia bermain sangat luar biasa. Ia mencatatkan 16 poin, 8 rebound, 8 assist per game, dan menjadi Rookie of the Year di tahun itu. Semua fans sangat senang. Ekspektasi mereka benar-benar terwujud dengan datangnya Ben Simmons. Mereka berhasil masuk ke playoffs dan mengalahkan Miami di putaran pertama. Namun, hype yang tadinya sangat-sangat gila ini tiba-tiba menurun setelah kelemahannya terekspos di putaran kedua babak playoffs. Dia tidak bisa shooting. Para pemain Boston selalu memberinya space untuk menembak 3 angka saat itu. Tapi Ben malah berusaha melakukan drive terus-menerus, yang akhirnya menjadi turnover. Seketika itu membuatnya terlihat sangat cupu dan tidak percaya diri. Para fans juga menghina-hina dia setelah Sixers kalah 4-1 dari Celtics. Tahun berikutnya, Ben masih bermain sama seperti sebelumnya. Lebih baik melakukan drive daripada shooting, dan itu masih efektif. Dia melakukan 22 kali triple-double, dan 0 dari 17 percobaan 3 point selama 1 musim. Gak cuma 3 point, tapi free throw-nya juga hanya 60%, yang membuat dia selalu menjadi sasaran utama untuk melakukan hack a Shaq. Karena itu, mentalnya sebagai pemain hancur lebur, tidak ada perkembangan dan tidak mau latihan. Akhirnya, di tahun 2022, Ben di-trade ke Brooklyn Nets, dan membentuk Big Three bersama Kyrie dan KD. Bukannya tambah semangat, dia malah absen sebanyak 107 pertandingan selama 2 musim. Mencatatkan hanya 6 poin dan 6 rebound per game. Dan itulah alasan kenapa Dwight Howard mengundang Ben Simmons bermain di China. 1 tahun setelah Ben Simmons direkrut, teman seperjuangannya datang juga, Markelle Fultz, yang juga dipilih pada urutan pertama di NBA Draft 2017. Sayangnya, performa hebat dan ekspektasi besar di awal karirnya langsung tamat di game debutnya di NBA. Dia mengalami cedera scapular muscle imbalance yang membuat gerakan bahunya terganggu dan membuat dia menjadi lupa cara menembak. Hanya 2 musim bermain di Sixers dengan rataan 7,7 poin per game dan 53% free throw percentage, Markelle langsung di-trade ke Orlando Magic sampai hari ini. Tapi ia hanya menjadi pemain cadangan yang tidak bisa diandalkan di waktu-waktu krusial. Lucu ya Sixers, 2 kali dapat first pick, dua-duanya nggak bisa shooting sama sekali. Jadi itulah deretan 10 pemain NBA Buzz yang paling mengecewakan sepanjang masa. Jika kalian ada tambahan bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk video yang lebih menarik.